wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Radina billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiy wa rasulah. Rabbana zidna ilma wa rizqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma asrah sadrana bi faidil imani bi majamiri tawakkali alaihi wa hina bi ma'rifatik wa amitna ala syahadati bi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Bapak sekalian, mari kita buka kajian kita pada pagi hari ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pagi hari ini kita ada kemajuan, yaitu biasanya hari Sabtu maju menjadi hari Kamis. Ini termasuk bagian dari yaitu berkemajuan, Muhammadiyah berkemajuan. Karena saya udah rencana mau safar besok, berangkat sampai hari Ahad sore insyaallah ya. Baik, Ibu sekalian, kita akan lanjutkan kali ini yaitu tentang hayatil julus. Hayatil julus adalah gampangannya posisi atau gambaran bagaimana ketika kita duduk di dalam sholat. Hayatul julus. Nah, ini sekali lagi dibahas oleh beliau, yaitu Syekh Ibnu Rus rahimahullah ta'ala. Ini di abad yang ke-13, artinya sudah merupakan wacana yang cukup klasik ya. 13 beliau mengkolek ini, dan beliau mengkoleknya berdasarkan pendapat atau akwal ulama madzhab yang 4 itu, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi kalau ditarik ke bab ini, maka mereka sejak abad ketiga Hijriah atau kurang lebih tahun 900-an, 800 sampai 900 Miladiyah itu sudah dibahas. Ini adalah masalah klasik ya, tentang bagaimanakah yang benar duduk ketika di rakaat, ketika kita tasyahud awal maupun tasyahud akhir. Ini adalah masalah yang sudah dibahas sudah 11 abad yang lalu ya, insyaallah. Karena itu kita perlu memahami bab ini sebagai kita adalah menerima pokoknya sama. Mungkin karena biasanya hari Sabtu jadi hari Kamis. Kamu nggak bisa juga? Oh, sumbernya keliru, Mbak. Dipencet-pencet. Ini kan USB, diganti HDMI sumbernya. Mana itunya? Gituannya mana? Enggak ada. Ini sumbernya berubah dia. Sumbernya harusnya HDMI itu jadi USB display. Jadi kalau gini caranya sampai kiamat ya tidak bisa. Ya. Atau ini dicoret, mungkin sumbernya dicoret supaya diganti manual gitu HDMI. Ya. Jadi apa ini? Faqala Malikun wa ashabu,
Berkatalah Imam Malik beserta murid-muridnya, yufdi bi al-yatayhi ilal ardi wa yansubu rijlahul yumna wa yasnil yusra wa julusul mar'ati indahu ka julusil rajuli. Jadi menurut pendapatnya Imam Malik bin Anas, mazhab yang kedua secara urutan waktunya, caranya duduk untuk sholat itu adalah dengan cara meletakkan al-yatayhi, yaitu pada pantatnya, ilal ardi, menyentuh di bumi dalam arti kalau kita ya di karpet gitu ya. Terus caranya gimana? Yansubu rijlaul yumna, kaki yang kanan ditegakkan, rijlnya, ya maksudnya mancat sampai tegak. Wasni al yusra, sementara yang kirinya itu disorongkan, yaitu di bawahnya kaki kanan yang sudah tegak itu. Nah, itu ya, ini menurut mazhab Maliki demikian. Jadi kalau di mazhab Maliki itu begini, Pak. Duduk ketika sholat, mau subuh, mau maghrib, mau isya, ya sama begini modelnya. Ini tegak lurus. Lurus di sini. Ini saya agak nggak lurus kan, agak ke sana karena barusan kesleo, jadi nggak bisa begini. Dipaksa nih agak sakit. Ini lurus harusnya. Itu ya. Ini baik sholatnya 2 rakaat maupun 3 atau 4 rakaat sama posisinya. Ya sama seperti itu. Itu mazhab Maliki seperti itu. Arti mazhab Maliki itu begini, Pak. Jadi Imam Malik itu menyimbolkan cara duduknya Nabi itu kalau sholat seperti itu. Gitu ya. Ini pendapat berdasar pada hadis Nabi SAW. Nanti kita akan sebutkan dalilnya. Itu kalau mazhab Maliki. Waqala, dan ini posisi ini tidak ada bedanya antara laki-laki dan perempuan. Sama ya. Bapak Ibu, ini posisinya sama. Menurut mazhab Maliki sama. Tidak ada dibedakan kalau perempuan bentuknya bagaimana, tidak disamakan. Waqala Abu Hanifah wa ashabu yansubu rijlahul yumna wa yaq'udu al yusra. Sedangkan mazhab Abu Hanifah, menurut pendapatnya Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya, caranya adalah bedanya cuma dia letak al-yataihi, ya letak kedua pantatnya itu bukan di bumi tapi alal yusra, yaitu di atas kaki kiri. Nah, seperti kalau kita biasanya kalau misalnya sholat maghrib atau isya, zuhur ataupun asar, itu pada rakaat yang kedua. Itu begitu. Tetapi kalau mazhab Hanafi itu semuanya, Hanafi itu mau sholat 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat, ya tetap posisinya begini terus. Begini terus. Subuh ya begini, maghrib ya begini, zuhur, asar, isya ya begini semuanya. Tidak ada bedanya, tetap seperti ini. Nah, itu kalau mazhab Hanafi. Ini yang paling tua, ini mazhab yang paling tua. Nah, kemudian mazhab Asy-Syafi'i, wa farraqa Asy-Syafi'i bainal jalsatil wusta wal akhirah. Wa qala fil wusta bimisli qauli Abi Hanifata wa fil akhirati bimisli qauli Malikin. Nah, kalau mazhab Asy-Syafi'i itu menggabungkan dua-duanya. Yaitu apa? Kalau sholatnya hanya 2 rakaat, pada rakaat 2 yaitu tahiyat awal, maka seperti ini. Kalau tahiyat awal. Ketika tahiyat akhir, baru begini. Nah, itu mazhab Asy-Syafi'i. Jadi mazhab Asy-Syafi'i itu antara mazhab Maliki dan mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi ada tadi begini,
tanpa membedakan rakaat tahiyat awal atau tahiyat akhir, sama semua terus begini. Kalau mazhab Asy-Syafi'i dibedakan, kalau hanya 2 rakaat maka begini, seperti mazhab Maliki. Tetapi ketika lebih dari 2 rakaat, 3 rakaat maghrib misalnya sama isya, zuhur sama asar, maka rakaat kedua begini, rakaat ketiga atau keempat begini. Ini mazhab Asy-Syafi'i. Gitu ya. Jadi ini bukan pendapatnya NU, Muhammadiyah, Al-Wasliyah persis, bukan. Itu organisasi ya. Tapi kalau mazhab yang 4 ya seperti itu pemetaannya. Gitu ya. Nah, terus yang sesuai sunnah yang mana? Tadi kan sesuai dengan Imam Malik begitu, menurut Imam Malik begitu, menurut Imam Abu Hanifah begitu, menurut Imam Syafi'i begitu. Kalau menurut Rasulullah bagaimana? Yang sesuai sunnah yang mana? Nah, ini kita perlu pelajari. Yaitu apa? Wa sababu ikhtilafihim bidzalika ta'arudul athar. Ia menjadi sebab adanya 3 madhab ini karena ada ta'arudul athar, ada tanda kutip kontradiksi antar beberapa hadis yang ada, khususnya 3 hadis. Ada 3 hadis yang ta'arud, yaitu yang nampak bertentangan atau setidaknya berbeda lah gitu. 3-tiganya ini ada dalam Sahih Al-Bukhari. 3-tiganya ada dalam Sahih Al-Bukhari. Jadi semuanya sahih ya. Ini ada 3 buah hadis. Dan bukannya Sahih Bukhari, juga ada dalam kitab hadis yang lainnya. Jadi ini kalau dari segi hadisnya sudah dinyatakan sahih oleh ulama hadis, dan Imam Al-Bukhari menyatakan ketiga-tiganya hadisnya sahih menurut syarat Al-Bukhari. Yang pertama hadis dari Abi Humaid As-Sa'idi Al-Warid fi wasfi salatihi, ketika beliau menyebutkan bagaimana mensifati salatnya Nabi alaihi salatu wasallam, yaitu apa? Wa idza jalasa fir rak'ataini jalasa ala rijlihil yusra wa nasabal yumna. Wa idza jalasa fi rak'atil akhirati qaddama rijlahul yusra wa nasaba al yumna wa qa'ada ala maq'adatihi. Hadis yang pertama ini adalah hadis yang persis yang dipegangi oleh Imam Syafi'i. Yaitu apa? Kalau rokaatnya itu dapat 2 rakaat, berarti tahiyat awal, maka caranya yang tadi saya sampaikan. Kaki kanannya itu ditegakkan, kemudian kaki kirinya itu menjadi tumpuan, ya, duduknya, gitu ya. Tetapi ketika pada rakaat terakhir qaddama rijlahul yusra, maka kemudian kaki kirinya itu disorongkan keluar, kemudian wa nasabal yumna wa qa'ada ala maq'adatihi, ya seperti yang tadi saya contohkan, yaitu kaki kanan tegak, duduk di atas pantatnya, kemudian kakinya disorong ke arah bawahnya kaki yang kanan. Ini hadis sahih dari sahabat Abu Humaid As-Sa'idi. Nah, hadis yang kedua yaitu hadis dari sahabat Wa'il bin Hujar. Wa'il bin Hujar yaitu apa? Disebutkan di dalamnya annahu kana idza qa'ada fi sholati nasabal yumna wa qa'ada alal yusra. Adalah baginda Nabi SAW, sungguh beliau apabila duduk dalam sholat maka beliau tegakkan kaki kanannya dan beliau duduk di atas kaki kirinya. Ini adalah hadis yang menjadi pegangan mazhab Hanafi atau Imam Abu Hanifah. Hadis yang ketiga, ma rawahu Malikun
an Abdullah ibni Umar annahu qala innama sunnatu sholati an tansiba rijlakal yumna wa tasnil yusra wa huwa madkhalun fil musnad. Adapun hadis yang ketiga itu disebutkan di dalam musnad Imam Ahmad bahwa bahwasanya sunnah sholat itu adalah engkau menegakkan kaki kananmu itu, kemudian meletakkan tangan kiri itu. Maksudnya apa? Maksudnya adalah disorongkan seperti yang tadi disebutkan dalam madzhab pertama, yaitu Imam Malik, yaitu ditaruh di bawahnya kaki kanan yang ditegakkan itu. Gitu ya. Nah, wa fi riwayatihi anil Qasim bin Muhammadin annahu arahumul julusa fi tasyahudi. Dan di dalam riwayatnya Al Qasim bin Muhammad, beliau pernah menampakkan, memperlihatkan atau mengajarkan kepada mereka, yaitu kaum muslimin, duduknya tasyahud itu, yaitu dengan cara apa? Dengan cara nasabari rijlal yumna, yaitu menegakkan kaki kanannya itu, wasana al yusra, kemudian yaitu merendahkan, ya, mencondongkan pada kaki kirinya itu, wa jalasa ala birkihi al aisar, kemudian duduk di kaki kirinya, di atas kaki kirinya. Walam maaf terbalik, ala birkihi al aisar, yaitu di di bumi, maksudnya di atas atau kedua pantatnya. Walam yajlis ala qadami, dan tidak duduk di atas kakinya. Setelah itu sumakol, dia mengatakan, aroni ada Abdullah bin Umar, inilah yang saya lihat, yaitu bahwa Abdullah bin Umar itu mengajari aku seperti itu. Wa haddatsani anna abahu kana yafalu dzalika, dan sampailah berita kepadaku bahwa sesungguhnya ayahnya itu melakukannya demikian, yaitu Umar bin Khattab taala anhu. Nah, ini adalah hadis yang berkaitan dengan duduk dalam sholat tadi. Ketiga-tiga hadis itu sama-sama sahihnya, tidak ada yang didhaifkan oleh ulama, semuanya mensahihkannya. Khususnya Imam Al-Bukhari mensahihkan. Jadi memang ada cara yang beragam seperti itu. Sehingga ya kalau jenengan minta, ya, yaitu kan menurut madzhab seperti itu. Terus kalau menurut Nabi bagaimana? Yaitu tadi, menurut Nabi ada 3 hadis itu. Silakan diamalkan langsung, gimana kalau menurut Nabi seperti itu. Jadi jangan membenturkan antara ulama dengan Nabi. Karena ulama ini contohnya dari Imam Madzhab ini ya berpendapat dasarnya hadis Nabi, bukan ngarang-ngarang sendiri. Jadi hati-hati, kita jangan sampai gampang-gampang menghadap-hadapkan antara Nabi dengan ulama, karena ulama itu tidak berani ngarang-ngarang, apalagi masalah ibadah seperti ini. Ya, kecuali mesti ada dasarnya yang bisa dipertanggungjawabkan, gitu ya. Jadi kalau menurut sunnah Nabi yang mana yang benar? Yang benar yang mana, Bu? Menurut sunnah Nabi, yaitu yang duduk sholatnya, ya gitu. Berdiri terus saya capek nanti kan, ada duduknya. Nah, tentang duduknya itu posisinya bagaimana, ya, apakah jenengan mau ikut madzhab Maliki, ya silakan. Madzhab Hanafi, ya silakan. Madzhab Syafi'i juga silakan, tidak ada masalah. Kalau ditanya Muhammadiyah milih yang mana, mau tidak memilih yaitu madzhab Syafi'i.
Itu ketika hanya 2 rakaat ya langsung duduknya duduk, istilahnya apa duduk? Apa Bu? Iftirash sama tawarruk? Kalau madzhab Asy-Syafi'i pada rakaat baru dapat 2 rakaat duduknya itu di atas kaki kirinya. Ya, kalau madzhab Maliki itu duduk di atas tidak di kaki tapi di al-yataihi, yaitu di pantatnya. Kalau madzhab Asy-Syafi'i itu dua-duanya. Nah, dengan adanya hadis seperti ini, maka fadhaba Malikun madhhab tarjih li hadzal hadis. Fadhaba Abu Hanifah madhhab tarjih li hadisi Wa'il. Wadhaba Asy-Syafi'i madhhab al-jam'i ala hadis Abi Humaid. Wadhaba At-Tabari madhhab at-takhyir. Jadi atas 3 buah hadis tadi terpetakanlah pendapat para ulama begini. Kalau madzhab Abu Hanifah itu mentarjih maksudnya ya dipilih dari 3 buah hadis tadi ya satu saja yang dipakai, yaitu hadisnya Wa'il bin Hujr tadi. Itu apa? Selalu kalau duduk itu mau 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat, yang dipakai pegangan adalah hadisnya Wa'il bin Hujr. Selalu duduknya di atas kaki kirinya. Tarjih. Jadi ada 3 buah hadis, yang dipakai adalah hadisnya Wa'il bin Hujr. Sementara madzhab madzhab Maliki itu mentarjih juga, yaitu tarjihnya apa? Yaitu seperti yang disebutkan pertama kali tadi, yaitu apa? Dari yang ketiga tadi, yaitu dari Abdullah bin Umar. Yaitu apa? Semuanya selalu duduknya itu tidak pernah di di kedua kaki kirinya, tetapi selalu yaitu berada di tempat dia duduk, bukan di kakinya. Itu madzhab Maliki. Baik itu rakaat genap 2 tahiyat awal maupun tahiyat akhir. Sementara madzhab Asy-Syafi'i itu yaitu madzhabnya madzhab al-jam'u, yaitu apa? Mengikuti madzhab hadisnya dari Abu Humaid tadi, yaitu kalau hanya 2 rakaat maka langsung yaitu duduknya duduk tawarruk, duduk di mana bertelekan atau pada pantatnya. Tapi kalau lebih dari 2 rakaat maka rakaat kedua itu tahiyat awal mengikuti seperti pendapatnya Abu Hanifah. Berarti menggunakan hadisnya Abu Humaid, hadis yang pertama dari kita sebutkan. Nah, sementara madzhab ada lagi yang keempat, yaitu madzhabnya At-Tabari, namanya madzhab takhyir. Wa qala hadhil hay'at kulluha jaizah wa hasan. Nah, kalau madzhab At-Tabari itu menggunakan semua dalil tadi. Dan menurut beliau ini takhyir saja, opsional. Semuanya boleh, kulluha jaizah, semuanya boleh. Wa hasanun, dan juga bagus. Fi'luha, dalam mengamalkannya, karena li subutiha an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena semuanya telah dinyatakan sahih oleh para ulama hadis bahwa itu 3 hadis itu berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Ibnu Rus menulis kitab ini berpendapat pribadi, dia katakan wa huwa qaulun hasan. Ini pendapat yang bagus.
Fa innal af'al mukhtalifata aula an tuhmala ala tahyir minha ala ta'arud. Karena perbuatan-perbuatan yang bermacam-macam itu lebih utama kalau dibawa kepada opsional pilihan daripada dita'arudkan, dikontradiksikan. Ini berarti yang benar yang mana, kok ada macam-macam. Wa innama yatasawwaru dzalika ta'arud aktsara fil fi'li ma'al qawli au fil qawli ma'al qawli. Dan juga yang bisa digambarkan kenapa adanya ta'arud itu karena 3 buah hadis tadi itu semuanya adalah hadis fi'li. Semuanya hadis fi'li, perbuatan Nabi yang dilihat, direkam oleh para sahabat. Bukan Nabi bersabda, tapi Nabi melakukan ini dan itu berarti hadisnya hadis fi'li. Nah, dari sini kita melihat madzhabnya At-Tabari ini yang cukup unik ya di dalam bab ini. Yaitu apa? Semuanya baik-baik saja, jaizah wa hasan, boleh semuanya dan bagus. Nah, itu makanya ya kalau kita tanya ke Muhammadiyah sama dengan NU dalam bab ini, yaitu ikuti madzhab Asy-Syafi'i dalam bab ini. Itu apa? Yaitu kalau rakaat hanya 2 ya langsung duduk tawaruk, langsung duduk depro. Ya, tapi kalau ke rakaatnya 3 atau 4 maka dibagi 2. Yang pertama itu duduk di atas kaki kiri, yang kedua baru duduk yang depro atau istilahnya iftiros dan tawaruk. Nah, itu petanya. Nah, yang menarik itu dari madzhab At-Tabari tadi, dia fleksibel saja, silakan mau kadang-kadang seperti hadis yang pertama boleh, yang kedua boleh, yang ketiga boleh, semuanya boleh dengan cara manapun itu ya boleh. Ya tadi yang enggak boleh itu adalah kalau dia sholatnya tidak duduk, apalagi melaku-melaku itu malah tidak boleh ya, gitu. Nah, uklam-uklam ya itu malah enggak boleh. Nah, kalau pakai teorinya Muhammadiyah ada Bayani, Burhani, Irfani gitu ya, dalam pertimbangan penetapan fatwa itu ya sebenarnya lebih condongnya itu kalau mengikuti spiritnya Mana Tarji itu aslinya menurut saya itu lebih tepat madzhab At-Tabari. Kalau menurut saya kalau melihat jiwanya Muhammadiyah ya, pola pikirnya Mana Tarji yang 16 poin itu ya, itu sebenarnya lebih tepat madzhabnya At-Tabari. Tapi sekarang yang sudah diputuskan itu adalah madzhab Asy-Syafi'i. Nah, perlu juga saya sampaikan. Saya bilang begini itu ada di antara Ustadz Muhammadiyah itu yang nggak setuju dengan saya mengatakan kalau Muhammadiyah itu ikut madzhab Asy-Syafi'i, itu nggak mau. Jangan begitu. Alasannya apa? Kita nggak terikat dengan madzhab tertentu. Dan yang kedua, kita tuh ikut dalil, bukan ikut ulama, kita ikut dalil. Kemudian di mana disebutkan bahwa Muhammad itu memilih pendapat, yang dipilih yang mana terserah Muhammadiyah. Jadi kalaupun yang dipilih saat ini itu ternyata sudah dipendapati, difatwakan oleh Imam Asy-Syafi'i, itu ya kebetulan saja. Nah, ada yang menyatakan demikian. Nah, kalau saya sampaikan, ya itu boleh ngomong begitu. Tapi menurut saya secara adab kurang bagus saja. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kalau memang sudah ada ulama yang menjelaskan, sudah ada ulama yang memfatwakan demikian, dan juga bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, apa cacatnya, apa nistanya bagi Muhammadiyah untuk mengatakan dalam bab ini ikut madhab ini, dalam bab itu ikut madhab itu.
di mana letak negatifnya? Menurut saya tidak ada. Justru menunjukkan Muhammadiyah itu tidak alergi dengan pendapat ulama yang memang memiliki dasar yang kuat. Menurut saya nggak apa-apa kita mengatakan dalam bab ini Muhammadiyah mengikuti mazhab Syafi'i. Tidak usah kita bilang gini, sudah kami teliti sendiri, kami tidak membuka kitab Al-Um sama sekali, tidak membuka kitabnya Abu Hanifah sama sekali, musnadnya, nggak buka kitab Muwatta'nya Imam Malik sama sekali, nggak buka musnadnya Imam Ahmad bin Hanbal sama sekali. Pokoknya kami langsung membuka Quran dan Sunnah. Hasilnya adalah seperti ini. Kalau menurut saya itu ada unsur kebohongan. Kalau menurut saya sangat tidak percaya kalau ulama Muhammadiyah itu tidak pernah membuka kitabnya musnadnya Abu Hanifah, Muwatta'nya Imam Malik, musnad Asy-Syafi'i maupun musnad Ahmad bin Hanbal. Saya tidak percaya sama sekali. Ya, jadi pastilah itu ada membuka pendapat atau qaulnya ulama terdahulu, khususnya mazhab yang 4 itu mesti dibuka ketika akan berfatwa. Nah, kalau emang kita membukanya ya ditulis saja dalam footnote atau di dalam kurung, ini pendapat ini ada dalam kitab ini. Itu kan secara akademis, ilmiah kan lebih bagus seperti itu. Setiap menyantumkan pandangan itu disebutkan oleh imam siapa, ulama siapa, dan dalam kitab yang mana. Itu menurut saya jauh lebih menunjukkan adab yang sangat baik, ihtiram kepada karyanya ulama. Beda hanya dengan perkara yang sama sekali baru. Misalnya bagaimana pandangan Muhammadiyah tentang konsep NKRI, yaitu jenengan cari di Imam Abu Hanifah, Imam Malik, ya tidak mungkin ada. Kalau ada malah medeni, ya apa ngerti NKRI barang itu? Nah, gitu tidak mungkin. Kayak gitu, ya Muhammadiyah berijtihad gitu loh. Misalnya fikih tentang tentang hukum misalnya eutanasia, ya, menyuntik dirinya saya mati gitu, itu gimana? Nah, kan di zaman Nabi, zaman mazhabnya 4 juga belum ada. Pokoknya sesuatu yang baru yang munculnya setelah imam adab yang masyhur itu baru ada masalah, ya otomatis harus berijtihad. Tapi kalau sudah dibahas sebelumnya, ya mendingan kita itu menyambungkanlah justru kita mestinya harus malah mengaitkan, mensandarkan ke mereka, bukan malah kita menggerik dewe gitu di sini gitu ya. Itu yang ya saya tapi itu juga haknya ya, karena Muhammadiyah ini kan sangat beragam ya, warganya itu tidak tunggal ya. Karena nggak ada kaderisasi yang baku ya, macam-macam di Muhammadiyah ini, sehingga ya persepsinya masing-masing ya silakan ya, saya menghormati pendapat yang menyatakan yang barusan saya sampaikan, ya saya menghormati. Tapi kalau saya lebih memahaminya itu ya bukan begitu ya, maksudnya tidak terikat dengan madhab itu bukan anti madhab kan, hanya tidak terpaku hanya di madhab tertentu. Artinya bisa saya di dalam satu ibadah, namanya ibadah sholat, itu bisa jadi pas takbirnya itu madhabnya siapa, pas kemudian bacaan iftitahnya ikut madhabnya siapa, ya kemudian duduk tadi juga madhabnya siapa, nanti posisi tangan itu menggerak-gerakkan apa tidak itu juga mungkin madhabnya berbeda lagi, itu nggak apa-apa. Jadi statement bahwa Muhammadiyah itu tidak terikat dengan suatu madhab itu jangan kebablasan, kemudian tidak mau sama sekali mengutip atau menyandarkan pendapatnya pada mazhab tertentu. Itu menurut saya sudah berlebihan. Nah, gitu. Nah, paling kalau kita buka di dalam HPT jilid 1 menjilid 3 itu banyak pertebaran. Misalnya ya, saya ingat ya, ketika menjelaskan perubahan fatwa Muhammadiyah dari sebelumnya itu yang sering adalah
bacaan basmalah itu disirkan, kadang-kadang dijaharkan. Kemudian setelah itu diubah menjadi opsional, takhir dalam posisi yang sama, jahar oke, sir juga oke, basmalah itu dalam sholat. Itu kan dikutip langsung pendapatnya Imam As-Sun'ani dalam kitabnya Subul Salam, itu disebutkan langsung di dalam fatwa tarjih HPT jilid 3 tentang jahar dan sirnya basmalah itu, menyebut kitab Bulughul Maram yang disarah oleh Imam As-Sun'ani yaitu Subul Salam. Demikian juga ketika memilih sebelumnya itu kan pendapatnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu yang menyimpulkan Nabi seringnya disirkan, kadang-kadang dijaharkan basmalahnya. Jadi mengutip pendapat ulama itu tidak ada aibnya. Mengutip pendapatnya Imam Abu Hanifah nggak ada aibnya. Imam Malik tidak ada aibnya sama sekali. Jadi mending kita cantumkan terus terang saja bahwa ini dalam bab ini kami lebih condong pada mazhab ini, nanti pada ini. Itu makna dari Muhammadiyah tidak terikat dengan mazhab tertentu. Muhammadiyah berhak untuk memilih mana di antara pendapat yang ada itu yang diyakini lebih tepat, lebih sesuai dengan Quran dan Sunnah yang dipahami oleh Muhammadiyah. Nah, itu saya kira pelajaran pentingnya ya seperti itu. Sehingga kesimpulannya, kesimpulannya yang duduknya terus iftiros di atas kaki kirinya itu sesuai sunnah. Ya. Yang kebalikannya selalu kemudian tidak pernah duduk di atas kaki kirinya juga sesuai dengan sunnah. Yang kalau pas dua rakaat pertama itu duduknya itu di atas kaki kirinya sesuai sunnah. Baru rakaat terakhirnya duduknya tidak di kaki kirinya itu juga sesuai dengan sunnah. Nah, baru kemudian yang dipilih seperti itu. Ketiga-tiga hadisnya yang mendukung pendapat madhab yang tiga tadi itu semuanya hadisnya disahihkan oleh Imam Al-Bukhari. Sehingga ya kita lihat ini sebagai seperti At-Tabari tadi, madhab takhir dari namanya. Jadi kalau misalnya jenengan mohon maaf ya berat badannya 150 kg kan gitu ya, kemudian lebarnya 1 meter ya, jenengan pengen mengamalkan saya karena mazhab Syafi'i maka teman-teman Malik maka saya duduknya harus di atas pantat saya. Nah, itu nanti jangan bisa ngebleki sebelahnya kan begitu. Jadi sesuaikan saja. Ya kalau misalnya kakinya pas bisulan apa gitu ya, kemudian tadi misalnya keseleo apa ya sudah mana yang paling mungkin saja gitu. Jadi disediakan 3 opsi, ibaratnya sepeda motor itu ada mau warna silver, mau hitam atau mau apa, silakan ya, kendaraannya sama, beda warnanya saja gitu. Nah, tapi kalau misalnya saya sarankan kalau jenengan tuh nggak terlalu kurus ya alias gemuk, pakai banget, ya mendingan pakai mazhabnya Abu Hanifah, saya sarankan begitu. Nanti jangan kalau terlalu kaku, jangan bingung dewe nanti. Akhirnya tidak berani sholat jamaah karena ngebeki minggen. Ya, minggen kalau misalnya siap, kalau enggak gimana nanti yang kirinya ya bisa keblekan kan gitu. Maka mendingan duduknya itu pakai dalilnya dari sahabat Abu Hanifah tadi, dari mazhab Hanafi tadi, Imam Abu Hanifah. Bila jenengannya ramping-ramping ya yang biasa gitu ya, kembali ke keputusan yang diambil Muhammadiyah maupun NU ya sama, yaitu 2 rakaat pertama duduknya duduk di atas kaki kirinya, baru yang terakhirnya itu adalah duduknya tidak di kaki kirinya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan kalau ada yang mau tanya. Apa? Ya, itu. Nah, talfik, itulah bedanya. Jadi sebenarnya kalau kita buka dokumennya
Muhammadiyah maupun NU. Untuk bab madhab itu sebenarnya sudah selesai. Sudah selesai artinya bedanya redaksinya begini. Jadi sama-sama menghormati pendapatnya madhab yang empat, khususnya yang masyhur ya. Hanya redaksinya kalau Muhammadiyah itu tidak terikat dengan madhab yang mana. Sehingga kalau talfik ya jadi boleh. Talfik itu maksudnya pindah-pindah madhab itu boleh. Kadang-kadang tadi itu dalam satu ibadah itu ikut madhab Asy-Syafi'i, kadang-kadang madhab Maliki itu boleh. Kalau Muhammadiyah boleh. Kalau NU memang nggak boleh tapi juga nggak mutlak nggak bolehnya itu. Yaitu redaksinya itu memang relatif relatif bisa ditafsirkan boleh talfik karena begini ketika ditanya bagaimana apakah di zaman sekarang ini umat Islam harus ikut madhab tertentu, jawabannya iya, wajib ikuti madhab tertentu, khususnya satu di antara empat madhab yang ada. Itu redaksinya kurang lebih demikian. Dan di situ mengikuti salah satu madhab itu enggak ada masalah. Maka kapan itu saya sampaikan, semua kita harus ada pencerahan, harus berkemajuan semuanya. Maksudnya apa? Ya kalau memang pendapat yang dipegang itu ada di madhab yang empat, itu harus dihormati. Contohnya apa? Contohnya kunut subuh. Kunut subuh itu kan diakui dalam empat madhab yang ada. Imam Malik sama Imam Asy-Syafi'i itu mensunahkan kunut subuh. Abu Hanifah dan Ahmad bin Hanbal tidak gitu. Jadi tidak kunut subuh itu adalah pendapat satu bahkan dua di antara madhab yang empat. Itu Abu Hanifah dan Ahmad bin Hanbal. Sehingga harusnya ya nggak boleh alergi. Nggak boleh alergi. Sebagaimana kita juga memilih untuk tidak kunut itu karena kita ini tidak terikat madhab dan kita menghormati pendapat madhab yang ada, karena itu juga ada madhab yang diikuti, harus dihormati, sama-sama dihormati. Nah, di lapangan kan kita masih dapati malah kebalikannya, bukan dihormati malah dicap. Waduh, guys, nggak nyunah satunya, oh itu Wahabi berarti. Jadi sama-sama punya apa? Punya gelar ngelakoni gelari masing-masing, yaitu sudah berlebihan. Karena kalau kembali kepada khitohnya masing-masing itu, selama dalam circle-nya empat madhab itu harusnya saling menghormati. Nah, karena madhab itu adanya setelah pada waktu zaman keemasan yang ketiga, yaitu tabi'ut tabi'in, ya tentu saja nggak mungkin ada jawaban yang pasti hukumnya talfik itu. Karena itu madhab juga karya ijtihad. Talfik itu pertanyaan atas ijtihad tersebut. Ya nggak mungkin ada jawabannya di zaman Rasulullah, nggak mungkin ada. Ya berarti apa? Mesti ada yang bilang boleh sama tidak boleh. Nah, biasanya apa pemetaannya para ulama itu, yang tidak boleh itu khawatir bingung. Khawatir bingung, terus mana bagaimana nih kok nggak jelas, ibaratnya bikin apa namanya amaliyah yang mixing, yang bercampur-campur gitu, khawatirnya bingung. Ya. Artinya cocok untuk orang yang awam itu jangan pindah-pindah, ya sudah dinikmati satu madhab itu saja. Itu. Tapi kalau sudah mulai terangkat dari keawamannya, maka jangan diikat dengan madhab tertentu, silakan saja. Nah, kira-kira begitu kalau dipetakan tuh ulama itu kenapa ada yang cukup keras untuk supaya satu madhab saja, itu maksudnya untuk orang yang sangat awam supaya tidak bingung. Bahkan kita aja yang sudah tidak awam itu kalau disebutkan menurut ini begini, menurut itu, aduh berarti macam-macam, mana yang saya pilih, kita bisa bingung begitu ya. Maunya praktis, maunya yang mantap, pokoknya satu, yang benar hanya satu. Ya itu ya juga ada bukannya yang awam. Nonton ya? Ada lagi? Silakan. Mumpung sudah suruh. Nggih, monggo.
Iya. Iya. Ya, sebenarnya itu nanti ada hubungan dengan klaim ya, klaim bahwa sholat kita sudah sesuai dengan sunnah. Maka sifat sholatin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya ada kitab itu sifat sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Itu ya kalau kita mau jujur memang betul yang banyak porsinya itu tentang caranya, tata caranya, gerakan fisiknya sama bacaannya. Adapun tentang batinnya, tentang kekhusyuannya, tentang apa dampaknya bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, itu emang nggak dibahas dalam fikih, hanya disebutkan harus pasang niat lillahi ta'ala, udah gitu saja biasanya kalau bicara tentang fikih, tentang hukum maksudnya. Nah itulah tugasnya kita ini, supaya jangan hanya mengandalkan fikih, tapi juga bab akidah dan akhlak itu supaya juga dikuatkan gitu. Ini pekerjaan kita. Misalnya gini, bahkan sebenarnya kalau kita mau sebut itu sudahkah sesuai dengan sifat sholatnya Nabi, ya kita juga harus hati-hati kalau kita mengatakan demikian. Kalau sebagian oke, tapi kalau seluruhnya udah sesuai dengan sunnah Nabi, itu banyak masjid yang belum mengamalkan. Misalnya tiap Jumat subuh itu kan sunnahnya itu rakaat pertama membaca surah As-Sajdah, rakaat keduanya membaca surah Al-Insan penuh, bukan sajdah dibagi dua, bukan, tapi As-Sajdah itu satu rakaat kemudian Al-Insan rakaat kedua. Ini kan masih banyak masjid kita yang belum mengamalkan itu. Kayak gitu contohnya. Ya berat, sampai sholat malam, nah, ini tambah berat lagi. Orang Umar aja pernah baca satu juz itu rakaat pertama sholat lupa atau subuh atau maghrib isya itu satu juz, dibacanya satu juz, bukan satu suratnya satu juz. Nah itu kan kalau ditanya hukumnya apa kan boleh, satu ayat juga boleh, satu surah juga boleh, sebagian surah juga boleh, beberapa surah juga boleh. Nah, tapi kalau misalnya kita betul ingin mengikuti sunnah Nabi, artinya yang Nabi lakukan, ya kemungkinan besar kita semuanya menyerah, angkat tangan, wis, gak kuat. Ya, saya pernah ngimami sholat gerhana. Nah, gerhana itu kan sunnahnya kan selama proses gerhana kan sholat terus. Nah, karena diperkirakan itu 1 jam lebih, 1,5 jam waktu kalau nggak salah ya, itu akhirnya kalau bisa